أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, Bapak sekalian, jadi si bakteri ini ya yang ada pada pencernaan kita itu, dia terus komunikasi ke atas, ya, ke otak. Ya, semakin bagus atau semakin baik bakterinya, semakin bagus komunikasi dan semakin kuat otaknya. Jadi kalau perutnya bagus, maka otaknya akan bagus. Maka kalau Anda pengen anak Anda pintar, maka berikan makanan-makanan buat si bakteri tadi, kita akan jelaskan apa saja, atau masukkan bakteri ke sana. Masukkan bakteri maksudnya gimana? Nah, begini contohnya. Nah, di depan saya ini kan cuka, ya, cuka, vinegar, vinegar, dengan ibunya, dengan ibunya. Yang ada tulisan with mother, ini with mother. Maksudnya with mother, dia nggak dibersihkan, jadi masih buih-buihnya, tumpuk-tumpukan itu masih banyak gitu, with mother. Jadi kalau mau cari cuka, ya ini salah satu cuka terbaik. Ya, tapi ini kan ini bukan cuka apel tapi cuka nanas, ya, cuka nanas. Jadi banyak yang kita bisa bikin cuka. Jadi si dalam ini isinya apa kan? Bakteri hidup kan. Maka mereka terus itu berkomunikasi. Mereka terus katakanlah menjalin keakraban di antara mereka, gitu loh. Emang mereka saling berkomunikasi, ya. Makhluk hidup juga. Jadi makhluk hidup itu semua bisa diajak komunikasi, ya. Meskipun kita tidak tahu bahasa mereka, nggak percaya. Begini, ibu-ibu, siramlah tanaman di rumah Anda, bunga Anda dalam kondisi Anda dongkol, marah tiap hari, mati nggak? Mati tanaman. Iya kan? Sama, di sini kan ada bakteri nih. Bahkan saya paling takut ya, saya paling tabu lah mungkin ya, ngomongin mau jual mobil, di depan mobil, di atas mobil yang sedang saya kendara ini, yang biasa saya mau pakai dan itu mau saya jual, ngambek dia. Pernah gitu? Karena kan besi itu kan makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Apalagi ini, makanya dalam Islam hati-hati dengan bicara. Nabi itu sekalian pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW itu mau naik onta. Oleh si pemilik onta itu, onta ini diomel-omelin, dasar onta malas, macam-macam gitu kan. Nabi nggak mau naik loh, takut kena bala gara-gara onta itu sudah kelaknat. Jadi hati-hati dengan kalimat, ya seperti itulah. Jadi memasukkan bakteri ini kan bakteri berarti kan, ya, bakteri-bakteri seperti ini ya simpel sebenarnya ibu sekalian. Dengan cara apa? Ya campurin saja ke minuman. Ini ada air nih, masukin ya sedikit aja, aduk-aduk misalkan. Jadi isi air saya ini apa? Air yang ada bakterinya. Bakteri baik lah dia, baik dia, gitu loh. Nah, bakteri-bakteri ini kan sebenarnya kan dari ini kan, bakteri yang ada pada si cuka ini kan dari nanas, kan difermentasi. Makanya, ini saya kasih tahu rahasianya, makanan fermentasi itu makanan yang sangat baik ya untuk mengontrol atau memperbaiki mood kita. Ada dua jenis tuh, yang bakterinya hidup ya, dan yang bakterinya nggak hidup, ya. Contoh yang bakterinya nggak hidup apa? Anda pernah tahu roti sourdough? Tahu? Itu bakterinya nggak hidup tuh. Ya maksudnya mereka difermentasi pakai ragi kan, tapi itu bagus sekali sebenarnya. Jadi aslinya roti itu bagus, tapi sekarang rotinya yang banyak beredar itu sudah penuh dengan bahan-bahan sintetik. Makanya ada kalau ketemu dengan roti sourdough, rotinya ratanya asam kan Bu? Asam, itu bagus sekali. Dan dia biasanya, saya kebetulan bikin juga, tapi tidak pakai terigu, tidak pakai gandum. Kita pakainya tepung mokaf,
tepung sagu aren sama tepung beras, kalau nggak sorghum, bisa ternyata. Ya, nah itu contohnya. Kemudian yang dia tidak mengandung mikroba hidup ya. Mikroba hidup ini, mikroba hidup adalah tadi kan sourdough. Yang kedua apa, misalkan tempe. Ya, tempe itu salah satu makanan yang bagus untuk memperbaiki mood. Ya, jadi kalau ada orang lagi moodnya bermasalah, ajak makan tempe aja. Wah, berarti kita ke abang gorengan dong. Ya, bolehlah. Tapi sebenarnya yang saya maksud di sini tempe yang tidak pakai atau tidak digoreng. Nggak ada tempe kan? Oh, ada. Nah, ini contohnya. Jadi ini makanan, jadi sebenarnya ya Masya Allah ya, kita tahu bahwa Korea itu ya terkenal dengan kimchinya kan. Jadi orang Korea itu mau makan apapun pasti ada kimchi. Dia bangga banget dengan kimchi. Tapi ini pola makan kayak begini saya praktekin sebenarnya dengan cara apa? Sebelum makan itu kita masukin bakterinya dulu. Sama kayak begini. Nih, bagi Anda yang suka makan nasi goreng, apalagi itu. Pokoknya makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, miskin nutrisi. Nah, itu. Contohnya apa? Tinggi kalori, tinggi lemak, lemak yang nggak sehat ya, sama miskin nutrisi. Contohnya apa? Ya itulah pokoknya. Oh, ceker tuh bagus ya. Bagus, ceker tuh bagus, kolagennya tinggi tuh. Jadi jangan abaikan ceker. Cuman saya belum bisa aja makannya, agak-agak gimana gitu. Ya ceker tuh bagus buat ibu-ibu pengen kulitnya kulitnya apa kencang elastis gitu tuh ceker tuh bagus loh. Ya, dibikin sup gitu ya, nanti minum airnya aja, tapi cari ayam yang bagus gitu loh. Ya, ayam yang bahagia. Karena ada ayam gak bahagia. Ayam di kandang tuh kan gak bahagia. Lihat mukanya gitu kan sedih terus gitu loh. Ya, ayam bahagia itu ayam yang kampung gitu loh. Dia kan main, dia wajahnya tuh nyenengin gitu loh. Ya, kalau anaknya diganggu marah dia gitu loh. Itu ayam bahagia. Ya. Jadi banyak cara kita untuk memberikan atau mengkondisikan si mood atau pencernaan kita tadi. Kita kan sudah sebutkan tadi ada sourdough ya, kemudian ada tempe ya, itu makanan yang atau tidak live, itu tidak hidup langsung karena dia kan fermentasi. Nah, tapi ada juga yang mengandung bakteri aktif ya. Contoh bakteri aktif itu apa ya, kayak begini nih, cuka nih kan, atau kalau enggak yogurt ya, yogurt tuh bagus ya. Kalau bisa mah bikinnya, bukan bikin, kalau saya belum atau jarang dapatkan yogurt dari susu kambing ya, banyak kan yogurtnya kan dari susu sapi ya. Tapi di Padang itu, Sumatera Barat itu ada yogurt ala orang Padang, namanya dadih. Dadih itu susu kerbau diambil, masukkan dalam bambu, ditutup semalaman, besok jadi dadih deh. Nah itu fermentasi itu ada risetnya, dan risetnya itu lakukan di Jepang coba. Orang Indonesia nggak tahu. Ya, bagus banget tuh. Jadi semua yang fermentasi itu sekalian ya, termasuk nih kimchi ini kan dia live sebenarnya. Ya, mikrobanya live atau mungkin hidup gitu kan. Itu bagus sekali Anda mulai biasakan makan tiap hari. Ya, yogurt kayak mungkin ya. Atau mungkin kalau mungkin yang di Jerman sehingga saya itu namanya yang sauerkraut gitu loh. Ya, itu mirip-mirip juga, atau kayak kita ini punya ini tauco ya, juga bagus ya. Jadi makanan-makanan seperti ini bagus sekalian, itu boleh dibilang dia sumber bakteri baik ya. Nanti kita akan bahas nanti.